kalau saya katakan sekarang Pertamina jadi holding subholding itu bukan baru kemarin, baru tahun kemarin isu itu terjadi. Bahkan sebetulnya ketika Undang-Undang 22 2001 tentang migas itu muncul, isu untuk dilakukannya unbundling terhadap Pertamina itu sudah kemana-mana, itu sudah isunya luar biasa. Jadi memang kalau harga bahan bakar minyak ini meningkat atau harganya tinggi, kemudian harga bahan pokok juga ikut meningkat, tentu masyarakat akan bersuara terhadap kondisi tersebut, karena sama-sama merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup. Oleh sebab itu potongannya, tapi di luar itu ada pajak. Nah, pemerintah menikmati ini, untung ini. Tapi konglomerat juga jauh menikmati. Yang jadi masalah tadi, harga minyak dunia, harga CPO dunia naik, pemerintah dan konglomerat dapat uang banyak, tapi orang miskin itu semakin menderita. Oke, nanti ada BLT. Pandangan yang ingin saya sampaikan di sini ada pendahuluan, nanti dasar hukum dan analisis dan rekomendasi. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, bahwa kalau kita melihat latar belakang ataupun pendahuluan dari kebijakan penetapan harga minyak ini, kita tidak bisa lepaskan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33, bahwa kekayaan alam atau bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Juga ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau telah beberapa kali dilakukan judicial review. Setidaknya ada 4-5 kali judicial review terhadap undang-undang migas tersebut. Nah, di sini khususnya pasal apa yang diuji terkait dengan penentuan harga bahan bakar minyak itu adalah pasal 28 Undang-Undang 22 tahun 2001. Nanti saya secara singkat akan menjelaskan. Tadi saya sudah sebutkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memutus beberapa pasal dalam Undang-Undang Migas. Selanjutnya nanti di tahun 2012 juga Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap Undang-Undang Migas tersebut, yang dimana memperkuat beberapa hal dalam putusan sebelumnya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati. Di sini kalau kita melihat kenyataan yang ada saat ini, bahwa tata kelola migas cenderung melenceng dari amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat pasal 33 itu sejatinya mendahulukan adanya kepentingan rakyat yang harus diutamakan. Itu artinya kepentingan pasar itu adalah nomor yang sekian. Di sini sangat dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kenaikan harga dan terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak di berbagai daerah menunjukkan bahwa memang pemerintah cenderung lepas tangan. Padahal sebenarnya pemerintah atau negara itu wajib hadir menjalankan fungsinya sebagai Public Service Obligation atau PSO. Yang itu juga diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan tentunya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Kebijakan penetapan harga BBM itu mengacu pada Perpres, tadi sudah disinggung oleh Bapak Ogan, ada Perpres 191 tahun 2014 yang beberapa kali mengalami perubahan. Saya catat ada 4 kali mengalami perubahan Perpres tersebut. Nah, terakhir juga tadi disinggung bahwa terkait dengan Kepmen tentang perubahan status dari premium ke Pertalite, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ogan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat secara sekilas, inilah dasar-dasar hukum kebijakan penetapan harga BBM yang yang jadi acuan dari pemerintah. Tapi yang kami ingin ingatkan bahwa kebijakan penetapan harga BBM itu tidak boleh dilepaskan dari amanah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir beberapa pasal dari Undang-Undang Migas yang dianggap menganut menganut sistem liberal yang itu tentu bertentangan dengan pasal 33 yang dimana pasal 33 tersebut menganut prinsip ekonomi kerakyatan. Itu Bapak Ibu yang perlu kita tegaskan bersama. Nah, di sini ada beberapa ulasan dari kami. Di sini saya coba mengutip kembali pasal yang
telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu ada pasal 28 Undang-Undang Migas. Pasal ini adalah menyangkut terkait dengan penetapan harga bahan bakar minyak. Nah, kalau kita melihat sistematika dari pasal 28 Undang-Undang Migas, kedudukannya seperti ini. Di pasal ayat 1 disampaikan bahwa bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu dipasarkan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, wajib memenuhi standar dan mutu. Dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu ayat 1. Kemudian ayat berikutnya bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem ataupun menjadi permasalahan konstitusi yang dimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal tersebut kemudian bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi. Nah, di sini Mahkamah berpandangan bahwa seharusnya bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri itu ditetapkan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu memperhatikan kepentingan masyarakat tertentu. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa seharusnya poin 3 ini, ayat 3 ini didahulukan bahwa penetapan harga bahan bakar minyak itu diserahkan terlebih dahulu, harus memperhatikan terlebih dahulu kepentingan masyarakat tertentu, baru kemudian harga bahan bakarnya diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Nah, di sini Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan bahwa mekanisme persaingan baru kemudian campur tangan pemerintah sebatas menyangkut masyarakat itu, sehingga tidak menjamin makna prinsip dari ekonomi demokrasi ekonomi yang diatur dalam pasal 33 ayat 4. Jadi di sini terlihat betul bahwa dari kedudukan pasal 28 Undang-Undang Migas itu sudah lebih mendahulukan kepentingan mekanisme persaingan usaha daripada kepentingan masyarakat tertentu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kemudian penjelasan dalam pasal 28 Undang-Undang Migas itu disebutkan bahwa lebih mendahulukan kepentingan konsumen baru kemudian kepentingan masyarakat. Di situ dari penjelasan tersebut sudah terlihat bahwa Undang-Undang Migas itu memang sejatinya lebih mendahulukan kepentingan pasar, mendahulukan sistem ekonomi liberal daripada sistem ekonomi kerakyatan yang bertujuan yang menegasikan prinsip dari penguasaan negara itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, bahwa di sini dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mengatakan dengan secara tegas bahwa prinsip hak penguasaan negara itu diterjemahkan bahwa negara harus hadir dalam mengadakan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan yang untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu beberapa kali sudah disinggung dalam berbagai kajian bahwa negara harus hadir dalam penetapan kebijakan sumber daya alam yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusan tersebut pemerintah harus hadir atau pemerintah harus memberikan campur tangan dalam kebijakan penentuan harga BBM. Barulah kemudian kewenangan, karena hal itu merupakan kewenangan yang diutamakan oleh negara karena merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penetapan harga BBM memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh harga minyak mentah dunia sebagai bahan baku utama BBM, dan harga minyak dunia memang saat ini sangat tinggi. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ogan. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan tersebut itu harus didasarkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu artinya rakyat atau masyarakat harus didahulukan lebih utama, baru kemudian kondisi pasar tersebut. Di sini penetapan BBM merupakan sebenarnya menjalankan fungsi public service obligation. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana peran pemerintah dalam penyediaan BBM. Nah, berikutnya ada hal yang ingin saya
kritis ataupun yang kami sedang kaji, bahwa kebijakan penetapan harga BBM ini cenderung masih mengacu pada Undang-Undang Migas dan secara tertutup membuat kebijakan penetapan harga BBM yang sangat tinggi tanpa memperhatikan kondisi masyarakat. Kenaikan Pertamax dan rencana kenaikan Pertalite ini sangat sangat tidak memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Kondisi masyarakat saat ini masih sangat terpuruk dari sisi ekonomi, sehingga kebijakan yang harus dikeluarkan betul-betul harus sebenarnya memberikan pertimbangan, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak seperti Pertalite dan Pertamax yang sedang naik. Belum lagi nanti ketika ada kenaikan harga tarif listrik, ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Nah, tadi sudah disinggung bahwa penetapan kebijakan harga BBM itu mengacu pada Perpres 191. Di sana disebutkan di pasal 1 ayat angka 1, angka 2, angka 3, Bapak Ibu bisa mengecek Perpres tersebut bahwa ada jenis bahan bakar minyak tertentu, ada jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, ada jenis bahan bakar minyak umum. Apa yang dimaksud dengan jenis bahan bakar minyak tertentu, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, dan bahan bakar minyak jenis umum? Di pasal berikutnya disebutkan bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu itu terdiri dari minyak tanah dan solar. Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan itu berupa bensin atau RON minimum 88. Dalam hal ini adalah premium. Kemudian ada jenis bahan bakar minyak umum yang merupakan tidak disubsidi oleh negara. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian yang perlu didiskusikan adalah pergeseran dari premium ke Pertalite ini perlu kita kritisi ataupun perlu kita tinjau bersama, sebab sebelum terjadi pergeseran tersebut terjadi kelangkaan premium di berbagai daerah. Namun Pertalite disediakan. Ini yang perlu kita soroti. Jadi seolah-olah pemerintah sengaja ataupun cenderung menghentikan pasokan premium ke SPBU guna agar supaya masyarakat itu secara perlahan beralih ke Pertalite. Padahal itu tidak diharuskan semestinya. Makanya itu yang kemudian kita kritisi, bahwa seharusnya perubahan dari premium ke Pertalite ini benar-benar harus disosialisasikan dengan baik kebijakan-kebijakan apa yang diatur dalam hal tersebut. Nah, ini yang kemudian menjadi problem di masyarakat kita saat ini. Nah, ini ada beberapa hal yang penting saya tegaskan, bahwa ada penyediaan dan penjualan serta penentuan harga BBM terdapat dua golongan BBM yang Bapak Ibu perlu cermati. Ada BBM jenis PSO yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan harga, dan juga ada BBM jenis komersil yang merupakan BBM sebagai komoditi badan usaha. Nah, kalau kita melihat terjadinya kelangkaan yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Ogan Gandar, kelangkaan solar ataupun kelangkaan bahan bakar minyak lainnya di berbagai daerah itu tidak bisa dilepaskan dari mana memang pengaruh masyarakat ataupun pelaku usaha. Seharusnya memang pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan batubara, harus menyadari bahwa jenis-jenis solar itu diperuntukkan untuk kegiatan masyarakat yang kecil. Kalaupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sumber energi yang lebih tinggi harusnya tidak menggunakan bahan bakar minyak jenis subsidi. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya antrian di mana-mana. Oleh sebab itu sebenarnya pemerintah harus benar-benar mengawasi distribusi dan peruntukan jenis bahan bakar minyak tersebut. Nanti mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Bapak Ogan ataupun Bapak Marwan Batubara. Nah, kalau kita melihat tadi perbandingan harga BBM, tadi Pak Ogan sedikit menjelaskan terkait dengan harga BBM di Indonesia. Ada RON 90, ada kisaran harga saat ini adalah 7.600 per liter. Itu di mana pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 4.000 sampai 4.400 per liter.
Ada bensin RON 92 jenis Pertamax, saat ini harganya 12.500 per liter, di mana pemerintah menanggung selisih harga jual Pertamax sebesar 3.500 per liter dan harga bensin RON. Nah, kalau kita membandingkan harga BBM di berbagai negara tetangga, memang terlihat bahwa hanya Malaysia yang menetapkan harga lebih rendah daripada Indonesia dibanding negara Thailand, Singapura ataupun negara-negara Eropa lainnya. Harganya memang sudah di kisaran harga 37 ribuan per liter. Jadi kalau kita melihat dari perbandingan harga tersebut, memang harga di Indonesia cenderung lebih murah dibandingkan negara-negara lain. Namun hal yang patut kita dahulukan adalah bahwa kebijakan penetapan harga BBM dan rencana kenaikan harga BBM ke depannya itu harus betul-betul didahulukan kepentingan masyarakat. Sebab kalau kita mengetahui, kita mengkaji, mengingat dahulu bahwa dahulu kita mengetahui ada harga minyak mentah dunia itu sempat anjlok, di mana pada saat itu Pertamina tidak menurunkan harga bahan bakar minyak. Tentunya pada saat itu pemerintah ataupun Pertamina itu mengalami keuntungan. Namun pada saat harga minyak mentah dunia tetap semakin naik, pemerintah malah juga semakin menaikkan harga. Padahal saat harga bahan minyak mentah dunia itu turun anjlok, kenapa pemerintah tidak ikut menurunkan harga bahan bakar minyak? Itu nanti mungkin bisa didiskusikan, Pak Ogan mungkin bisa menjelaskan lebih jauh. Nah, itu Bapak Ibu beberapa catatan dari kami. Ini rekomendasi yang paling penting yang kami ingatkan bahwa kenaikan harga BBM perlu ditinjau ulang agar didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Migas, putusan MK, sehingga benar-benar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kemudian pemerintah perlu mengutamakan penetapan kebijakan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang menjamin ketersediaan BBM sehingga prioritas utama sebab merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi memang kalau harga bahan bakar minyak ini meningkat atau harganya tinggi, kemudian harga bahan pokok juga ikut meningkat, tentu masyarakat akan bersuara terhadap kondisi tersebut karena sama-sama merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, pemerintah harus memperhatikan rasa keadilan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam penentuan harga bahan bakar minyak. Di sini saya menyoroti betul beberapa bagaimana supaya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan penetapan harga BBM tersebut. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, apalagi saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, nanti kita akan ada Lebaran, tentu masyarakat akan banyak menggunakan bahan bakar minyak sebagai moda transportasi untuk musim Lebaran nantinya. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap harga dan jaminan ketersediaan pasokan. Nah, itu mungkin beberapa catatan dari kami, Mbak Maria, terkait dengan diskusi pada hari ini. Selanjutnya kita akan berdiskusi pada kesempatan berikutnya. Itu beberapa hal, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mas Amaludin, sangat menarik sekali. Dan ini namanya sudah banyak pertanyaan